Yang terhormat Bapak Harjana selaku Kepala SMP Negeri 1 Gantiwarno, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Gantiwarno, dan yang berbahagia Bu Rita Indriati selaku CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu di semua pada hari ini, pada kesempatan hari ini. Saya mau perkenalkan diri dulu. Saya adalah Hesti Rusahyono. Saya guru dari SMK Negeri 4 Klaten. Saat ini saya mendapatkan tugas dari BPGP Jawa Tengah sebagai pengajar praktek untuk CGP Ibu Rita Indriati untuk angkatan 11 ini. Pada hari ini saya diberi tugas untuk pendampingan individu yang kedua kepada Ibu Rita, di mana pada hari ini nanti kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang sudah Ibu Rita rumuskan. Tapi untuk sebelumnya kita akan mulai, kita buka dulu dengan berdoa. Semoga nanti kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu yang baik bagi peserta didik, khususnya di SMP Negeri 1 Gantiwarno. Untuk itu mari kami hantarkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, terima kasih. Sebelum kita masuki sesi diskusi, tapi sebelumnya kami mohon untuk Bapak Harjana memberikan sambutan dan pengarahan pada kami semuanya peserta diskusi, agar kegiatan diskusi pada siang hari ini dapat berjalan baik dan dapat memberikan ansih untuk sekolah ini. Untuk itu pada Bapak Harjana kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur mari tidak lupa kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak fasilitator CGP yang saya hormati, dan juga rekan-rekan guru maupun karyawan yang ada di tempat ini, terima kasih sekali kehadirannya. Juga dari Bu Rita selaku CGP Angkatan 11 yang prakarsai adanya koordinasi atau musyawarah yang kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Memang untuk visi misi sekolah itu sendiri itu memang tiap tahun idealnya harus dicek kembali. Kalau perlu direvisi ya direvisi, kalau perlu dirubah ya dirubah, kalau ada perlu ditambah ya ditambah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta arahan tujuan yang tidak dicapai oleh sekolah. Memang kalau kita cermati untuk visi dan misi itu sendiri, administrasi yang benar itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum tahun ajaran baru. Bapak Ibu guru, karyawan maupun keluarga SMP 1 Gantiwarno duduk bersama untuk bicarakan visi misi, mau ditetapkan kembali atau mau ada perubahan. Baru setelah itu ada tim visi misi, biasanya seperti itu, terus merumuskan. Nah, setelah itu baru dimusyawarahkan kembali. Kalau sudah ada kesepakatan baru di SK-kan visi misi
Setelah itu baru disosialisasikan ke warga sekolah, ke masyarakat dan sekitarnya. Itu memang langkah-langkahnya yang benar seperti itu, sesuai dengan tuntutan akreditasi maupun penilaian sekolah yang harus kita siapkan. Hanya selama ini kan kita tidak berpikir jauh itu karena terbatasnya waktu, Pak. Karena waktunya terbatas, ya sudah visi misinya sama saja seperti kali yang lalu. Kemarin untuk angkatan yang terdahulu ada Bu Irma, Bu Fitri maupun Bu Leli, CGP yang sebelumnya juga mensuarakan kaitannya dengan visi misi. Maka nanti kalau Bu Rita dan teman-teman untuk hari ini barangkali ada perubahan-perubahan, ada tambahan-tambahan, bisa dimungkinkan visi misi sekolah itu juga ada perubahan, penambahan ataupun revisi-revisi yang diperlukan. Juga termasuk langkah-langkah sekolah, program-program sekolah kalau dirasa dipandang kurang pas ya harus disesuaikan. Nah, nanti silakan ya untuk teman-teman guru karyawan kalau menghendaki ada hal-hal baru yang perlu dimasukkan, perlu diagendakan, dimasukkan dalam tujuan sekolah atau melekat pada visi misi untuk tahun ini, dipersilakan. Itu saya berharap memang guru penggerak ini betul-betul menjadi motor sekolah untuk bergerak ke arah yang lebih baik supaya tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya berpikir alangkah ruginya kalau dalam kurikulum Merdeka ini satu sekolah tidak ada guru penggeraknya. Kadang-kadang kita ketinggalan informasi. Ya, Pak Heru, Pak Agus, Pak Eko. Hanya Pak Heru, Pak Eko, Pak Agus kita kon daftar ya. Aku nak namanya daftar gitu ya. Jadi saya berharap seperti itu. Monggo nanti silakan dimusyawarahkan. Kalau ada perlu perubahan silakan, perlu ada tambahan monggo direvisi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjana yang telah memberikan sambutan dan pengarahan dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini sampai nanti hari nanti siang ya. Dan nanti waktu sekitar 110 menit loh. Jadi 2 jam kurang 10 menit. Kita akan berbincang-bincang. Karena waktu sudah ya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acara pertemuan pada hari ini. Karena ini sudah CGP yang keempat, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah ikut di kegiatan yang dulu, tapi tidak apa-apa. Kami bacakan dulu. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Nanti kami yang akan menyampaikan. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima adalah penutup. Kita memasuki yang pertama, yaitu pengantar tujuan diskusi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa diskusi hari ini atau kegiatan kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Batiwarong ini terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan bahwa Bu Rita ini telah belajar untuk membuat visi dan prakarsa perubahan. Visinya Bu Rita sendiri sebagai seorang pendidik. Pada proses ini diharapkan nanti dapat menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah kalau memang itu nanti sesuai. Dan yang perlu diberi catatan di sini bahwa visi yang akan kita bicarakan ini tidak mesti harus merubah visi sekolah. Akan melihat apakah visi Bu Rita ini sudah sesuai dengan visi sekolah atau belum, atau juga visi sekolah ini sudah berpihak pada murid atau belum. Sehingga diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Rita itu sendiri untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini bersama dengan
Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat, di mana hari ini mengundang 3 guru dan 1 tenaga pendidikan. Kemudian meskipun ini bagian dari proses belajar Bu Rita, namun diharapkan dalam diskusi nantinya bisa menjadi refleksi bersama Bapak Ibu terhadap visi sekolah yang sudah dilaksanakan, mungkin sudah ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah, di mana Bapak Ibu sekarang ini bertugas di SMP Negeri 1 Gantiwarna, sehingga kami harap Bapak Ibu nanti semuanya bisa terlibat aktif dan berkontribusi agar kegiatan diskusi nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi SMP ini dan khususnya untuk siswa di SMP Negeri 1 Gantiwarna. Saya sekarang bertindak sebagai moderator untuk kegiatan jalannya diskusi, nanti akan dipandu oleh Bu Rita. Maka nanti sepenuhnya waktu saya berikan kepada Bu Rita untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita memasuki acara yang selanjutnya yang akan dipandu oleh Bu Rita. Untuk itu waktu kami aturkan sebelumnya pada Bu Rita. Monggo, terima kasih. Terima kasih Pak Hesti atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gantiwarna yang saya hormati, Bapak Harjana SPD MPD, kemudian kepada Bapak Agus Hartanto selaku WKS Kurikulum, kepada Bapak Eko Siswanto selaku WKS Kesiswaan, kemudian kepada Pak Heru Trininata selaku WKS Bagian Humas, dan kepada Pak Danu Eko Zularno sebagai tenaga kependidikan. Terima kasih banyak atas support pada hari ini. Panjenengan berkenan untuk mendampingi saya di sini untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan diskusi kali ini yang pertama adalah peserta nanti dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian nanti kita bisa menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Nah, ini sebelumnya ada puisi karya Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Ini saya minta bantuan Pak Heru, bagaimana kalau kita membacakannya kita gantian kayak kalau lagu itu duet gitu Pak Heru. Ini sampun kula pun ngapun pakai tangan kiri nggih. Jadi nanti panjenengan 1 bait, saya 1 bait. Kayak gini semua itu Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kita duet puisi nih Pak panjenengan. Dahulu yang bait pertama. Nggih, monggo. Aku melihat Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanteng di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih banyak Pak Heru atas suara emasnya hari ini. Nah Bapak Ibu, saya punya video berikut ini. Gimana? Kok nggak bisa ya? Sebentar, nih. Untuk diperhatikan Bapak Ibu videonya.
Ya Bapak, setelah memperhatikan video yang kartun Bernard tadi, menurut Bapak apa pembelajaran dari film tersebut? Ini terkait dengan visi, atau cita-cita. Monggo mungkin Pak Heru. Ada beberapa yang bisa saya tangkap. Salah satunya bahwa terkait dengan sebuah visi impian, keinginan yang harus dicapai dengan melakukan proses cara yang bervariasi. Kita digunakan cara yang satu gagal, kita mencoba cara yang lain gagal, kita terus mencoba sehingga tercipta sebuah proses yang baik, sehingga apa yang kita cita-citakan, kita impikan bisa tercapai. Itu yang bisa saya tangkap sementara. Ya, terima kasih Pak Heru. Mungkin Pak Eko mau menambahkan? Monggo Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mencoba menganalisa, mohon izin pada Bapak pengajar praktek, kalau seandainya nanti saya tidak nyampe 120 menit berikut, karena ini saya kondisi badan saya baru tidak fit kemarin, cuti sakit baru masuk hari ini. Kemudian dari analisa yang saya tangkap itu menyambung dari Pak Heru tadi, boleh kita berkreasi, boleh kita berkarya dengan kemampuan kita, tetapi tidak boleh dilupakan adalah kita sadar diri dengan potensi apa yang dimiliki. Jadi kadang terlalu pede tapi kita lupa dengan potensi yang ada dalam diri kita, jadi malah menghancurkan. Jadi berkreasi tetapi tetap menggali potensi diri semaksimal mungkin, tidak kepedean, tidak overload, dengan harapan ya ketika kita akan mengalami trouble atau punya masalah, kita segera bisa berbenah diri. Jangan sampai justru kreativitas yang kita lakukan menjatuhkan potensi yang harusnya bisa kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Agus mau menambahkan? Monggo. Terima kasih. Intinya tidak jauh berbeda, hanya saja yang saya lihat adalah orang yang meraih cita-cita tetapi tanpa perhitungan yang matang, tanpa ilmu yang tercukupi, akhirnya hampir berhasil tapi pada akhirnya gagal juga. Seperti itu kira-kira begitu. Terima kasih. Bapak mau menambahi Pak Hasan? Kalau saya lihat dan saya cermati tadi, itu sebenarnya satu keinginan yang ada dalam hati harus kuat, sehingga permasalahan apapun itu bisa dicarikan solusi. Jadi berbagai solusi ya tadi melakukan dengan cara ini, saya akhirnya sampai ke puncak. Walaupun sampai ke puncak tadi akhirnya juga roboh bersama-sama. Tapi dalam hidup yang seperti itu ada tujuan, ada keinginan, harus kuat, harus tekad yang bulat supaya tidak mudah putus asa. Satu kali gagal mencoba lagi, dua kali gagal mencoba seperti itu. Jadi intinya kita harus kuat untuk memotivasi diri supaya tidak putus asa dalam mencapai tujuan,
Oke, terima kasih banyak aja. Pak Danu mungkin mau menambahkan, Pak Danu? Oh iya, oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, menurut panjenengan apa kaitannya dengan visi, Pak? Video tadi, Pak. Mungkin Pak Heru bisa menyumbangkan ide briliannya. Pak Agus dulu mungkin, monggo Pak. Menurut panjenengan. Kaitannya dengan visi, jadi apa yang dicita-citakan ya, apa yang dimimpikan. Saya lihat antara apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan itu tidak berbanding lurus, dengan kemampuannya, dengan rencananya atau apa ya istilahnya, kemampuannya lah, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang direncanakan tidak sebanding dengan apa yang dicita-citakan, sehingga visi ini sendiri menjadi gagal. Walaupun mungkin kelihatannya akan berhasil, tapi pada akhirnya tetap jatuh pada kegagalan karena tidak direncanakan dengan benar, tidak dipersiapkan dengan benar, dan kemampuannya pun tidak mencukupi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus. Monggo Pak Eko mau menambahkan. Ini tadi kayaknya mirip dengan punyanya Pak Eko juga tadi, nggih. Monggo Pak. Pertanyaannya bisa diulang. Ada kaitannya video itu dengan dengan visi, Pak. Oke, terima kasih. Visi itu kalau tidak salah kan pandangan jauh ke depan, tujuan yang akan dicapai. Jadi seseorang atau secara kompleksitas sebuah organisasi, jadi baik individu ataupun tim ataupun organisasi pasti punya visi. Visi itu yang sesuatu yang ingin kita raih, tetapi harus ditarget secara rasional sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita mentargetkan sebuah tujuan tetapi berat untuk meraihnya. Jadi alangkah lebih baik kalau visi itu step by step, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa memang sebaiknya visi misi itu kan dibahas ulang setiap berkala, entah 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali. Harapannya apakah sudah tercapai visi yang awal itu. Kalau sudah tercapai, kemudian kita ingin meningkat sejauh mana lagi. Jadi tidak hanya menjadi tujuan pertama sampai terakhir, tetapi berkelanjutan. Mungkin seperti itu, Bu Rita. Oke, terima kasih Pak Eko. Pak Heru, bersama Mbak Kim. Ya. Sepanjang kita punya semangat, sepanjang kita punya daya dukung, sarana prasarana, saya kira sah-sah saja kita mempunyai visi yang tinggi, karena ini sejalan dengan prinsip idealisme. Sekali lagi, prinsip idealisme, sepanjang kita mempunyai prasyarat untuk menjangkaunya, yaitu terkait dengan semangat, kemudian sarana pendukung, sarana prasarana, dan faktor-faktor yang lain. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Kepala. Ngapunten Pak. Betul malan. Kalau menurut saya kaitannya
tadi ya, tayangan tadi dengan visi itu sebagai gambaran saja bahwa visi itu digambarkan di puncak tujuan yang ingin dicapai seperti tadi dalam tayangan. Kemudian ada berbagai cara yang diperlukan, ada berbagai teknik, ada berbagai alat yang diperlukan untuk mencapai puncak itu sendiri. Jadi visi itu diumpamakan tujuan yang ingin dicapai oleh apa tadi? Kata apa tadi? Apa beruang ya? Yang ingin dicapai beruang ke puncak. Nah itu visinya itu di puncak itu sendiri. Nah untuk mencapainya itu perlu alat-alat, perlu teknik, perlu sarana-sarana yang lain supaya bisa mencapai di puncak itu dengan selamat. Itu kaitannya seperti itu menurut saya. Izin matur suwun Bapak. Pak Danu monggo suara Masnya dalam tunggu. Oke, terima kasih. Kalau dari saya yang saya lihat tadi hampir sama dengan yang disampaikan Bapak. Visi itu adalah tujuannya, meskipun berat harus kita tuju dengan berbagai macam alat, dan meskipun tadi di video itu sudah sampai di atas dan roboh, berarti yang apa ya, yang penting berusaha agar sampai di tujuannya. Dan saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Danu. Ya Bapak Ibu, sekarang dalam mau ngaturke kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Seperti yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kita percaya bahwa murid adalah, kemudian di sekolah kita mengutamakan apa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jadi kalimat rumpang tadi kaitan jawabannya adalah dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Cita-cita dirumuskan sesuai dengan kontekstual dengan kondisi di lingkungan sekolah. J.
Sepertinya Pak Ustadz sudah selesai, monggo Pak Ustadz disampaikan. Terima kasih Bu Rita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang menurut rasa saya, itu saya mengidam-idamkan murid itu yang berkarakter dan akhlak mulia, karena lebih penting adab daripada ilmu. Tapi lebih baik orang yang beradab dan berilmu. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kalau menurut imajinasi saya, murid saya di sini itu tempat saya menuangkan mahakarya yang indah dan agung. Karena saya punya idealisme, dan idealisme saya harus tertuang dalam karya saya lewat murid saya. Saya menginginkan murid saya punya idam-idaman, saya begini, murid saya bisa begini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan bekerja dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan kesadaran yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat untuk menggapai asa. Jadi masih menjadi bayangan dan tujuan semua siswa sampai saat ini bahwa kenapa anak-anak milih di SMP 1 ganti warna? Karena pandangan mereka sekolahnya berprestasi, sekolahnya enak, nyaman, lah. Bagian dari mereka tempat untuk menggantungkan asa yang ingin diraih. Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk berbuat yang terbaik dan memberikan inspirasi positif antar semua warga sekolah. Artinya ada sinergitas di semua lini di sekolah ini. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa semua memiliki potensi dan kompetensi yang saling melengkapi. Jadi ini jangan sampai ada falsafah saling menjegal, karena masing-masing orang punya potensi dan kompetensi yang berbeda, dan yang terbaik adalah saling melengkapi. Demikian Bu Lina. Matur suwun sangat Pak Eko. Pak Arjana, monggo disampaikan Bapak. Yang kali bisa di asal monggo Pak kali diujuk di dan Pak monggo. beritahu orang masalah kayak pakai ungkep ya. Pak itu pakai ungkep orang tujuh. Monggo Pak Esti nganti. Enggak pasti. Kita membimbingkan murid-murid ini biar saya banyak ya. Pengen punya murid yang beretika. Saya kangen beretika. Berakhlak mulia, cerdas, peduli sesama. Peduli sama itu artinya tidak ada bullying dan sebagainya, itu ya kalau saling peduli, dan rajin dan religius. Ini dasarnya religius itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah manusia yang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Jadi unik murid itu ya, ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, sehingga guru harus sadar untuk saat ini. Termasuk murid-murid yang inklusi, guru juga harus menerima, sekolah ini harus menerima siswa-siswa yang inklusi untuk kemajuan pendidikan era seperti ini, era sekarang ini seperti itu. Ternyata sekolah-sekolah negeri juga dianjurkan untuk murid yang inklusi. Berat loh itu Pak. Tidak semua guru kan bisa sabar kalau gurunya inklusi seperti itu. Jadi berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, saling menghargai, saling membantu untuk seiring sejalan mencapai visi sekolah.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat belajar baik di kelas maupun di luar kelas. Di kelas itu pembelajaran biasa, di luar kelas itu bisa di perpustakaan, di taman, maupun dalam organisasi OSIS, maupun dalam kegiatan upacara dan sebagainya. Artinya pendidikan itu belajar itu tidak hanya di kelas tapi di luar kelas, dalam kegiatan apapun itu juga termasuk belajar. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Orang Somoco yang kita layani, cerdas yang kita layani, gitu. Bisa melayani masyarakat dalam bidangnya. Selama ini alhamdulillah bisa kita layani. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah adalah untuk belajar, baik guru maupun murid, dan mau melayani masyarakat. Jadi muridnya belajar, gurunya juga belajar. Lebih-lebih di kurikulum Merdeka ini, guru dituntut harus belajar, belajar, dan belajar. Kadang-kadang belum sakit kali guru Pak. Administrasi dosen, Pak. Kau yang rumah kudu nonton video, kudu gara PMM. Untuk bisa pensiun. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Banyak salam, banyak ikhlas, amin. Monggo selanjutnya. Terima kasih sama Pak Arjana. Pak Danu monggo disampaikan kalimat cita-cita untuk murid. Ya. Kita menjadikan murid-murid yang cerdas, sopan, berakhlak, dan beriman. Kita percaya bahwa murid adalah anak bangsa yang harus kita cerdaskan. Di sekolah, kita mengutamakan pelayanan dan keteladanan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa punya banyak potensi yang berbeda. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mampu menggali potensi dari para siswa. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa untuk mencapai potensi dari para siswa diperlukan kerjasama. Terima kasih. Terima kasih sangat Pak Danu. Mungkin yang agak berbeda ini tadi yang nomor 3 ya, ditambahi yang belum muncul di depan pelayanan. Karena mungkin karena dari teknik ya. Monggo Pak Heru, suara emasnya. Ini ya orang emas. Hampir sama gitu dengan jawaban Mas Danu. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter mulia, unggul dalam prestasi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah kertas putih. Kertas putih di sini Bapak Ibu guru dengan segala kompetensinya wajib untuk mewarnai dengan tinta emasnya sehingga anak-anak tersebut nanti bisa menjadi siswa yang benar-benar berprestasi. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pelayanan dan keteladanan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka punya banyak potensi. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mampu menggali potensi mereka yang akhirnya nanti bisa membuahkan sebuah prestasi. Kemudian untuk menggapai itu semua, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa untuk mencapai prestasi diperlukan kolaborasi atau kerjasama. Terima kasih. Jawaban yang benar-benar luar biasa Pak Heru, terima kasih banyak. Yang terakhir Pak Agus, semoga disampaikan
kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Baik, terima kasih. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang hebat. Hebat sudah jelas ya, tidak usah pakai penjelasan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik. Artinya unik itu berbeda-beda setiap individu, tidak ada individu yang sama. Kemudian di sekolah kita mengutamakan akhlak di atas pengetahuan. Artinya pembentukan akhlak kepada anak di atas pengetahuan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah bukan tujuan akhir. Artinya setelah SMP ini mereka masih harus melanjutkan lagi sampai kemudian menjadi manusia seutuhnya. Yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk meraih tujuan harus bersama-sama. Artinya tidak bisa kemudian meraih tujuan sendiri-sendiri, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, maka tidak akan ketemu. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain atau saya dan guru lain di sekolah ini, saya paham bahwa bekerja sama meraih visi dan misi membawa keberhasilan. Artinya untuk mencapai sebuah keberhasilan itu dibutuhkan kerjasama antar warga sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Saya akan menyampaikan kesimpulan kalimat rumpang berdasarkan hasil diskusi bapak-bapak tadi. Jadi untuk yang pertama itu kita memimpikan murid yang berkarakter, berakhlak mulia, beretika, berakhlak cerdas, sopan, beradab, hebat. Kemudian kita percaya bahwa murid itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Jadi mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri ya. Jadi nanti kita harus menyesuaikan dengan kodrat murid. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan dedikasi, loyalitas, tanggung jawab, juga kebersamaan, pelayanan dan keteladanan yang baik, dan akhlak di atas pengetahuan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu mengutamakan nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu adalah tempat untuk menggapai asa, tempat untuk belajar baik itu di kelas maupun di luar. Kemudian juga tempat untuk mengembangkan potensi, dan sekolah ini adalah bukan tujuan akhir, artinya masih bisa SMA, kuliah, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk berbuat yang terbaik, berbuat yang positif. Kemudian kita harus yakin bisa melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, kemudian mampu menggali potensi siswa, dan juga harus saling bekerja sama. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua itu mempunyai potensi atau kompetensi yang berbeda dan saling melengkapi. Kemudian juga dalam mencapai potensi itu diperlukan adanya kolaborasi atau bekerja sama. Begitu nih Bapak, enggak ada ibunya cuma saya. Begitu nih Bapak-bapak. Nah, mereka Bapak-bapak, saya sudah print visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 1 Gantiwarna. Ya Bapak, menikah visi misi kita, artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Hesti tadi sama Bapak Kepala juga, visi itu mungkin bisa disesuaikan, ditambah, atau bisa ditetapkan kembali. Kemudian pertanyaannya adalah
berdasarkan diskusi kita tadi, apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut Pak Ustadz sudah. Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana Pak Danu bisa menyampaikan pendapatnya? Sudah nggak? Tadi juga ada yang berkarakter, beriman, sudah disampaikan. Unggul dalam Unggul dalam, ini kan sudah. Bisa pakai mic Pak Eko. Apa saja contohnya? Misalnya ini Pak Hesti Pak Eko itu beliau membimbing lomba itu hampir selalu menang di tingkat kabupaten. Nggih, lomba rebana itu sampai kemana, sampai provinsi, kemudian lomba-lomba MAPS itu hampir setiap tahun jadi langganan Pak. Masya Allah, bukan bermaksud sombong Pak ini yang menyampaikan saja. Monggo Pak Eko. Oke, visi misi dan tujuan SMP Negeri 1 Gantiwarna apakah sudah sesuai dengan cita-cita kita? Izin Pak ya. Nah, dengan adanya visi misi ini kan ini menjadi salah satu arahan dalam kita berkarya, bekerja, mentargetkan sesuatu. Kalimat unggul dalam prestasi, alhamdulillah kita berupaya semaksimal mungkin menggerakkan semua potensi yang ada di sekolah ini. Prestasi tidak hanya prestasi yang bersifat pengetahuan atau knowledge, tapi prestasi yang juga yang bersifat skill atau keterampilan atau keahlian tertentu. Contohnya sekedar untuk menjadi pengetahuan bersama bagi kita, ketika Hari Pendidikan Nasional kemarin saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk membuat dokumentasi atas hasil prestasi dan karya kita selama 2 tahun terakhir itu, dan alhamdulillah terkumpul kurang lebih ketika saya mendata dan mengumpulkan itu ada 16 piala. Itu hanya pada 2 tahun terakhir di eranya Bapak Haji Harjana, belum era-era yang sebelumnya. Dari 16 piala itu kan ada dari dari mata pelajaran bahasa Indonesia, diantaranya pidato, kemudian ada dari bahasa Inggris storytelling, walaupun masih pada tingkat kawedanan ya. Kemudian ada FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu, dalam hal ini bahasa Jawa, itu ada sesorah, kemudian juga ada pidato bahasa Jawa, kita dapat juara 1 kabupaten. Kemudian kalau MAPSI memang sampai dengan saat ini menjadi andalan kita. Kita pernah juara keempat LCCI, Lomba Cerdas Cermat Islami tingkat kabupaten. Kemudian kita sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan itu istilahnya memberikan gelar di sekolah kita itu gudangnya pidato, karena hampir tiap tahun pidato MAPSI itu 4 bahasa Pak, bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Jawa. Jadi dalam satu teks pidato itu 4 bahasa itu ada. Kita sering juara 1. Bahkan pernah maju ke provinsi itu kita mengawinkan putra putri semuanya dari sini, dari SMP 1 Gantiwarna. Kemudian maju rebana kemarin juara 1 kabupaten dan berhak maju ke tingkat provinsi. Artinya potensi-potensi yang ada kita kembangkan sedemikian rupa, karena kalau kita mengejar pengetahuan, SMP 1 Gantiwarna terasa berat ketika melawan kayak Ibnu Abbas, SMP 1, 2 Klaten gitu. Jadi kita menggali potensi diri, kemampuan apa yang bisa kita kembangkan, itu kita kemudian kita padukan dengan potensi dari sumber daya yang ada di sekitar kita, baik guru ataupun orang luar yang punya kemauan untuk diajak bekerja sama. Jadi kita punya stakeholder, termasuk kegiatan-kegiatan ekstra itu kan sekarang ini tidak bisa dibiayai dari bos. Kita menghadirkan
pelatih-pelatih yang dari luar yang punya potensi. Berkarakter, salah satu diantaranya adalah pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah ini itu menunjukkan nilai karakter yang luar biasa. Jadi sekolah kita itu sekolah negeri tapi berasa madrasah, karena pembiasaannya ada pembiasaan kerohanian. Bagi yang muslim itu tadarus, murojaah, khususnya juz ke-30. Kemudian bagi siswa yang non muslim kita adakan retret doa bersama di ruang kerohanian. Kemudian ada pembiasaan nasionalis, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila, dan pembiasaan doa menurut agama dan keyakinannya. Karakter itu yang diharapkan nanti karena menjadi biasa kita lakukan setiap hari, membekas dan memberikan warna dalam hidup anak. Harapannya memunculkan nilai karakter dan akhlak mulia yang baik. Beriman dan bertakwa di sekolah kita, alhamdulillah kita jadwalkan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Bagi yang muslim itu setiap hari Senin jadwal salat zuhur kelas 7, hari Selasa kelas 8, hari Rabu kelas 9, hari Kamis itu untuk anak-anak kader, terdiri dari anak-anak OSIS dan Dewan Penggalang. Nanti di dalamnya ada semacam motivasi-motivasi dari pembina. Hari Jumatnya kita gunakan untuk sholat Jumat terjadwal, kelas 7, 8, 9 terjadwal. Kemudian hari Sabtunya nanti untuk kegiatan ekstra pramuka yang di situ di dalamnya adalah penanaman nilai karakter. Jadi dari prestasi, karakter, iman dan takwa, dalam catatan hati saya kita sudah step by step itu meraihnya. Impian yang kita harapkan itu kita bisa mencapainya, termasuk di event-event tertentu Pak. Contoh di Aubade di tingkat kabupaten. Aubade itu kegiatan perayaan penurunan Sang Saka Merah Putih. Jadi sebelum dilakukan penurunan bendera ada kegiatan Aubade, dan kita alhamdulillah itu selalu ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk membuat dan membacakan doa Aubade yang di dalamnya dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati. Yang membuat saya dan yang membacakan siswa. Itu bagian dari kebanggaan kita, karena sekolah negeri di Klaten itu ada 65 sekolah SMP negeri, tapi kita yang sering langganan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Jadi secara visi target kita bisa diraih. Kemudian tinggal peningkatan visi-visi yang selanjutnya lebih semakin berkualitas dan memperdalam. Artinya kalau secara syariah ibadah sudah kita lakukan, nah, kedepannya nilai-nilai syariah itu bisa terimplementasi dalam perilaku anak. Jadi diadakan adanya sholat, diadakan adanya tadarus. Harapannya nilai-nilai yang muncul dari situ bisa memberikan warna di dalam perilaku anak. Mungkin seperti itu Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Eko, benar-benar sangat lengkap sekali penjelasannya, sangat detail. Mungkin Pak Heru, Pak Danu atau Pak Harjana atau udah habis ya, karena detail sekali. Sudah mencakup semua 99,99%. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oh gitu. Oh ngeten. Berarti ini kok jawabannya panjenengan ya sih nggih. Tapi ngaku sih. Nggih Pak, selanjutnya apakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan? Menurut Bapak, apakah visi kita itu perlu disesuaikan, ditambahkan? Apakah ya seperti itu, seperti ketika di Bapak ada juga yang ditetapkan kembali? Monggo, mungkin Pak Agus bisa menambahi. Menambahi saja, secara prinsip visi dan misi ini kan kita lakukan tinjauan setiap tahun. Kemudian dari beberapa tahun terakhir ini sudah mengalami beberapa penambahan, beberapa perubahan. Di antaranya yang paling kelihatan adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ini sebelum kurikulum Merdeka ada, ini tidak ada. Dan ketika kurikulum Merdeka sudah mulai berjalan beberapa tahun, ini kita munculkan
salah satu misi yang kita ingin raih adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selebihnya yang lain kita lihat masih sesuai, kita gunakan kembali sehingga pada tahun ini kemarin kita rapatkan, kita tetapkan visi misi ini oleh para pihak yang ikut dalam bermusyawarah dinyatakan sudah memenuhi. Sehingga menurut saya ini adalah sudah lengkap dan tidak ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Oke, matur suwun. Pak Heru monggo ditambahke Pak Heru. Sudah cukup Bu. Barangkali yang disampaikan Pak Agus sudah mewakili kita semua. Oke, berarti artinya Cukup. Oke, Tidak perlu ada tambahan. tidak perlu ada tambahan. Terima kasih Pak Heru. Tidak perlu. Bapak, monggo Bapak untuk menguatkan 4 paling tidak untuk setuju. Terima kasih. Kalau visi misi dari sekolah kita unggul dalam prestasi, berkarakter, beriman, dan bertakwa. Ini sebenarnya maknanya sangat luas ya. Unggul prestasi itu kan macam-macam cabangnya. Terus berkarakter itu juga santun sudah masuk di dalamnya, beretika juga sudah masuk di dalamnya, beriman dan bertakwa itu religius juga sudah masuk di sana. Nah kalau untuk visi saya kira sementara ini cukup. Hanya untuk misinya atau tujuannya nanti bisa ditambahkan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya ada teknik belum masuk di sana ya IT. Sekarang ini kan zaman IT ya. Monggo nanti dimasukkan di misi atau di tujuan. Juga di bidang seni, di bidang olahraga, dan monggo nanti itu juga bisa dimasukkan. Ya. Kalau seperti yang berprestasi tadi disampaikan Pak Eko dari bahasa Jawa, dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian dari agama, ya olahraga maupun seni monggo nanti juga bisa ikut berprestasi. Jadi ini supaya bisa menyeluruh. Kalau visinya sudah cukup, nanti untuk misi dan lain bisa ditambahkan untuk melengkapi karena penjabaran dari prestasi itu sangat luas. Berkarakter juga sangat luas. Santun biasanya kan banyak. Jadi Bapak Ibu tadi masukannya dan kesimpulan hasil diskusi terkait visi sekolah berdasarkan pendapat Bapak tadi, saya simpulkan bahwasanya visi sekolah itu tidak ada perubahan, tidak ada penambahan maupun pengurangan, artinya tetap seperti itu. Ngatur di Bapak Ngir, dan Bapak yang lain. Kemudian terkait dengan visi saya yang saya dapatkan di mati lampu atau berikan Mas? Mati lampu atau cuma ini aja? Kalau terkait dengan internetnya ikut mati. Ini mau bisa diterapkan. Masih belum jelas. Iya, apa sih kebenaran? Bisa Mas Eko. Masa kesan betul ini. Ada tulis. Tak itu.
Oke, Bapak Ibu nih saya sampaikan sebentar yang visi saya sebagai guru, guys, jadi bukan visi sekolah. Ini dengan latar belakang begini, Bapak. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, maaf Pak Heru, ini agak berbeda dengan pandangan Pak Heru, Jadi ini pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau menurut filosofinya Ki Hajar itu, siswa itu mempunyai kodrat masing-masing, artinya nanti dia di sana itu siswa itu bukan seperti kertas putih, Pak Heru, bukan bukan tabula rasa, tetapi kertas yang sebenarnya sudah ada tulisan atau coretannya, tapi coretan itu masih samar. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun untuk coretan itu kalau yang bagus berarti ditebalkan, coretan itu kalau jelek berarti dihapus, kalau tidak diminimalisirkan. Jadi anak lahir itu sebenarnya dia sudah membawa kodratnya masing-masing, Pak Heru. Kalau menurut filosofi KHD ini mungkin agak berbeda pendapat dengan panjenengan yang tadi kertas putih. Kemudian latar belakangnya adalah peran guru adalah menuntun muridnya. Guru hanya sebagai fasilitator. Dia harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian berdasarkan tadi visi saya sebagai guru adalah ini, Pak, mewujudkan siswa yang bernalar kritis dan berkarakter. Kalau menurut Pak Heru, apakah visi saya relevan dengan visi sekolah, Pak? Ini, jadi ini bernalar kritis dan berkarakter. Sesuai. Jadi, terima kasih banyak. Mantap. Kemudian ini, Pak. Ini. Kenapa enggak dibawa sekalian kemampuan literasi dan numerasi? Ngeten, Pak. Jadi dua gitu nggih sarane nggih. Literasi numerasi itu satu idiom. Satu idiom. Menurut saya loh ya. Yang ditargetkan di kurikulum terbuka dua kali itu. Dua itu jadi kayak menjadi satu ungkapan literasi. Terima kasih. Literasi. Iya. Nggih, saya tambahkan nih, Pak, nggih. Nanti saya belajar lagi, Pak Eko, nggih. Saya nanti belajar lagi. Jadi ngomong sesuai. Nek Pak Heru harus sesuai, awas. Kalau ini pendapatnya Pak Eko. Belum, pripun? Belum di skenario. Belum, Pak. Ini pure murni. Saya tadi berpikir gini, karena beliau kemarin kan sakit Pak 2 hari. Saya berpikir tadi mencari penggantinya. Setelah datang kok saya dengar suaranya, berarti nggak jadi. Karena kan menurut surat keterangan dokter itu hari ini beliau masih izin gitu. Jadi sama sekali nggak ada ini. Ini Pak, ini kalimat prakarsa perubahan saya, Pak. Ini kalau iya, jadi Kak semacam nanti ini loh Pak, realisasinya seperti yang dulu pernah dilakukan, yaitu kayak literasi beberapa menit sebelum mulai pelajaran itu loh. Mungkin tidak seminggu, kalau seminggu kan kita sudah literasi yang bagian panjenengan itu Pak, yang ini keagamaan itu Senin sampai Kamis itu. Ya, seandainya nanti mungkin prakarsa perubahan saya dengan meningkatkan kemampuan literasi siswa itu menjadi pertimbangan, mungkin Sabtu misalnya, setiap Sabtu yang tidak mengganggu program panjenengan yang sudah ada. Gini Bu, tidak sekedar menjadi program sekolah, tapi menjadi program guru mata pelajaran. Karena kalau mau kita modeling sampling pada siswa, bisa kita buktikan dengan satu pertanyaan, siapa yang tadi malam belajar membaca materi ini? 32 siswa itu yang tunjuk jari enggak lebih dari 5. Artinya bisa bagian dari diferensiasi guru ketika menyambut pembelajaran. Baca dulu materinya, yang menjadi sebuah tugas dan kewenangan guru mata pelajaran di awal pembelajaran. Misalkan atau kalau menjadi program sekolah diprogramkan misalkan dari Sabtu jam
fraksi KB literasinya apa namanya karyanya kita siapkan yang dibaca apa, bukan buku mata pelajaran Nggih. sastra atau apa. Nggih. Ini sementara saya tulis dulu dari Pak Eko, istilahnya untuk guru maba mungkin sebelum pelajaran gitu ya Pak ya, atau juga mungkin bisa misalnya di jam pertama di hari Sabtu, tapi ya itu mungkin nanti hubungannya juga dengan sarana prasarana nih, sejumlah 670 siswa itu yang harus dipikirkan juga. Terima kasih Pak Eko. Nih Pak, kemudian saya kembali ke sini Pak. Saya kembali ke sini. Merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Setelah tadi apa visinya ditetapkan kembali nih Pak secara kesimpulan. Ini sekarang kita akan berdiskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi Pak. Monggo kalau menurut mungkin Pak Agus, bagaimana misalnya murid itu harus berperilaku seperti apa misalnya begitu. Misalnya ini contoh saya masuk tepat waktu misalnya. Monggo ditambahkan. Kemudian gurunya seperti apa? Santun. Nah, misalnya seperti itu. Monggo. Muridnya mungkin Pak Heru kata saya pengen nambah ke guru Pak kata saya Pak. Gurunya itu. Ya Pak Heru sih. Ya Pak Heru sih. Gurunya sih mengontrol. Kalau murid masuk tepat waktu, kemudian yang sering kita gembar-gemborkan itu 3S, senyum, salam, sapa, ini jadi membudayakan senyum. Anak-anak ini kadang-kadang kita kan juga sudah membudayakan pagi itu menjemput siswa, menyalami siswa. Ini dalam menyalami siswa ini sering kita temukan anak-anak yo salaman mermut loh ini. Jadi senyumnya belum dapat. Sapanya kadang juga salaman tok, serang ngomong apa-apa, ada yang begitu. Nah ini kita mulai bisa perbaiki dari situ. Sehingga mungkin senyum, salam, sapa ini, kemudian sopan. Artinya sopan itu mungkin kita memang harus geretah ya, karena anak-anak kita itu banyak yang ketika ditanya pun anak-anak jawab apa Pak? Jawabannya apa Pak ini. Ada yang diingatkan celananya belum disenaraikan, barangnya jawabannya apa Pak ya. Ini anak-anak ini yang udah begini mungkin akhirnya mengajarkan tentang sopan santun, kemudian mengikuti aturan-aturan sekolah. Intinya itu untuk siswa. Monggo ya gurunya. Mungkin Pak Heru untuk guru monggo. Ini cerminan dari Pak Heru tuh mau diungkapkan di sini monggo. Untuk guru barangkali untuk sikap yang nantinya bisa menunjang tercapainya visi itu, satu, keterbukaan, dua, adaptif, siap adaptif ini mampu menyesuaikan diri dengan segala kondisi, kemudian dinamis, apalagi saat ini itu terutama yang terkait dengan pembelajaran, kemudian IT itu kalau kita tidak benar-benar adaptif dan dinamis, kita akan ketinggalan. Kemudian kreatif, itu saja Bu Rita. Anjing matur suwun.
Pak Kepala mau untuk bagian KS Pak. Menurut Bapak idealnya berikut Idealnya tidak murid guru kepala sekolah merincikan sikap dan perilaku murid, guru, KS, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Unggul dalam prestasi itu dari siswa sudah dicontohkan Pak Eko tadi, dari guru juga sudah dicontohkan Bu Irma, Bu Leli, Bu Fitri, Bu Rita, itu kan juga termasuk unggul ya, karena bisa masuk di guru penggerak. Terus Pak Eko kan juga prestasinya bagus, membuat siswa sampai juara kan juga luar biasa ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang lain juga demikian, termasuk juga beriman dan bertakwa. Ini sudah kita bersama-sama berharap mudah-mudahan dengan adanya pembiasaan itu bukan hanya siswa saja yang ikut, tetapi Bapak Ibu guru dan karyawan juga bisa mengikuti pembiasaan itu sendiri, sehingga nanti terbiasa menjadi kegiatan sehari-hari. Beriman dan bertakwa masuk di sana, kebiasaan kita. Beriman dan bertakwa, kira-kira kepala sekolah bisa jadikan contoh apa Pak Eko? Betul lah, belakang orang kata dia sholat gitu kan, dia seperti itu. Monggo. Jadi unggul prestasi meskipun dalam kejuaraan saya belum pernah ya, tapi ketika di Ganjuwarta dulu pernah, untuk kepala sekolah prestasi pernah sekali juara juga. Tuh. Tapi setelah tua yang nggak pernah ikut, nggak diperbolehkan. Itu saya kira sudah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari, meskipun tidak secara keseluruhan, tapi ada sebagian-bagian tertentu sudah mencerminkan visi misi sekolah kita. Saya yakin kita belum sempurna, masih banyak kekurangan, kurang ini, kurang itu wajar, dan kita masih dalam pembenahan. Oleh karena itu, hari kita terbuka diri untuk menambah kompetensi, menambah ilmu, bertanya maupun mencari sumber yang lain, terutama IT yang mudah-mudahan di sidik-sidik aplikasi, nanti sarapan yang nggak aplikasi. Ini kan berita atau penjelasan sangat Bapak di sana. Monggo yang terakhir, ini saya paling bagus nih Mas Danu. Tapi dia yang bagus, kemarin Pak Eko. Monggo Pak Danu. Sebagai orang tua menurut Pak Danu pripun? Saya mencoba membantu Mas Danu. Mas Danu terbiasa dengan input data. Ya, Mas Danu itu kan maaf. apa namanya, tipenya bukan tipe saya Pak Heru. Iya. Kalau tipe saya Pak Heru kan dalang. Dan Mas Danu kan teknis, hal-hal yang bersifat pragmatis. Menang, nyambut gawe, rampung. Kalau menurut saya, sikap yang dan perilaku yang harus dibangun dari sisi orang tua itu yang pertama membangun komunikasi yang positif. Jadi keberlangsungan sekolah itu tidak hanya keberlangsungan dan keberhasilan ya, keberhasilan pendidikan di sekolah itu tidak hanya pada pihak sivitas akademik di sekolah, tapi peran orang tua luar biasa, apalagi di era kurikulum merdeka ini dibutuhkan peran orang tua yang luar biasa, yaitu membangun, yang pertama tadi membangun komunikasi yang positif, kemudian yang kedua
mengedepankan sesuatu yang adanya sinergitas antara orang tua dan sekolah. Jadi bahasa sederhananya begini Bu Rita, tidak titik disampaikan dengan emosi, ada perbedaan emosi, ada perbedaan emosi. Jadi lebih mengedepankan pada sinergitas atau bahasa agamanya tabayun gitu. Ini yang harus kita bangun di era kurikulum merdeka ke depan ini, karena kalau kita melihat yang kemarin kan ada perbedaan pendapat, terutama misalkan masalah budgeting, finansial yang klasik kan seragam misalkan, ada perbedaan, terus cerita kemana-mana menjadi sebuah masalah yang besar, atau hal-hal yang lainnya, atau masalah kenakalan anaknya dinakali tapi yang bergerak orang tua. Jadi kalau orang tua membangun tadi komunikasi yang positif, kemudian adanya sinergitas kerjasama yang baik antar beberapa lini ya, orang tua dengan sekolah gitu. Itu insya Allah semakin membangun komunikasi yang efektif. Yang ketiga, tidak lupa peran komite di dalam membangun keberhasilan sekolah, karena komite adalah pihak yang menjembatani antara kepentingan sekolah kepada orang tua dan orang tua kepada sekolah. Karena kadang kita perlu direct, indirect, kadang langsung, kadang harus ada proses keterwakilan. Demikian Bu Rita. Jawaban yang sangat mantap, sangat rinci Pak Eko, terima kasih banyak. Iya, harusnya humas ya, mau ya Mas, maaf ya Mas. Iya, aku nggak bermaksud melangkai, ya melompati, beda ya Mas ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu, pendapat peserta terkait inisiatif atau prakarsa perubahan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nanti ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Bagaimana ini? Pak Agus kayaknya cocok ini menjawab ini. Apa? Perubahannya apa menurut Pak Agus? Perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi. Kalau perubahan ini ya intinya adalah bersama-sama ya, karena memang tidak bisa berubah di satu bagian saja. Artinya visi yang sudah ada ini menjadi pedoman kita bersama-sama untuk menentukan langkah. Jadi kebersamaan langkah. Dan yang kedua adalah pengawasan. Ini karena pada dasarnya kalau tidak ada pengawasan, memang pada akhirnya kita akan terjadi penyelewengan. Itu walaupun kecil tetapi akan mempengaruhi. Seperti misalnya kendaraan begitu. Kendaraan ini kalaupun yang tidak ada hanya sebuah pentil, tetap tidak akan bisa jalan. Padahal mungkin harga pentil ini tidak seberapa mahal. Jadi kebersamaan, pengawasan ini yang harus dilakukan. Ini diantaranya itu saja Bu. Terima kasih. Mungkin Bapak mau nambahkan atau? Inisiatif perubahan dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Perubahan secara bersama sudah kita laksanakan ya selama ini, terutama untuk memahami kurikulum merdeka. Ini kita sudah mengadakan kegiatan kelompok belajar guru Pak Agus ini, yang di komunitas belajar guru ya, lewat grup maupun lewat pembelajaran atau lewat IHT, seperti IHT yang kita laksanakan kemarin. Terus tutor sebaya, kalau misalnya praktek
sudah bisa maupun yang belum itu saling melengkapi. Sehingga mongso bisa ya belajar, yang merasa sudah bisa ya mau membantu temannya. Itu artinya kita betul-betul belajar bersama untuk bisa melangkah ke arah perubahan, menyesuaikan diri dengan zaman yang sekarang ini. Lebih-lebih kurikulum sebagai dasar di sekolah kita, kurikulum merdeka. Nah itu dengan adanya kelompok belajar itu tadi, saya yakin inisiatif perubahan ke arah menuju pelaksanaan kurikulum merdeka yang betul-betul itu bisa terwujud dengan adanya kebersamaan. Juga kegiatan yang lain ya. IHT yang perlu kita laksanakan, kemudian juga MGMP tingkat sekolah juga perlu digerakkan, juga MGMP tingkat kabupaten maupun tingkat kabupaten diupayakan Bapak Ibu guru aktif untuk mengikuti sehingga betul-betul bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi bukan hanya MGMP kabupaten, tapi juga MGMP tingkat sekolah diupayakan juga menjadi wadah untuk bisa bersama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Terutama guru-guru yang masih lama, masih lama, masih muda, masih jangkauannya masih luas. Beda dengan guru-guru yang tinggal 1-2 tahun, yaitu ya jangan dipaksa untuk mengikuti perkembangan. Sakit, udah putus asa. Oke, saya kira itu ya. Jadi dengan adanya kelompok belajar itu saya yakin bisa digunakan untuk bersama-sama berkarya. Pak Lurah tambah 2 tahun ya. Atau sesek pensiun Oktober itu tambah 2 tahun toh nggih. Berarti Pak Arjana 2002 tahun. Monggo mungkin Pak Eko sama Pak Heru mau menambahkan. Sami Pak Arjana. Jangan nanti dene kono Mas. Sudah perwakili jawaban Pak Arjana. Sami. Oh, ini matur suwun sangat. Kemudian yang kedua Bapak, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk perwujudan visi sekolah? Ini kayaknya humas ini. Lalu sebentar, Pak Ustadz. Monggo Pak Heru. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk perwujudan visi sekolah? Ya, soal dipahami sih. Apa membaca soal 2 kali hasilnya bingung? Yang saya pahami terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, pertama adalah adanya rapat pleno komite yang di situ ada orang tua wali, kemudian komite, kemudian sekolah untuk mensosialisasikan, untuk mensepakati setiap program kegiatan sekolah. Itu mungkin salah satu bentuk kolaborasi yang telah kita lakukan. Kemudian ada pembinaan wali kelas yang disampaikan kepada orang tua wali siswa pada saat akhir penerimaan laporan hasil belajar atau rapor. Kemudian adanya grup-grup orang tua wali, mungkin ini merupakan bisa dijadikan sebagai sarana atau fasilitas untuk berkolaborasi antara orang tua, guru, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Demikian Bu Rita. Sangat mantap sekali jawaban dari Pak Heru, terima kasih banyak. Mungkin ada yang Bapak Eko, Pak Agus mau menambahkan betul? Pendra ini idem tak nambahi Pak Heru. Ampun idem Pak, aku udah dikira darah ide Pak. Apa yang disampaikan Pak Heru tadi sudah dalam bentuk konsep secara umum terkait dengan bentuk kolaborasi. Mungkin saya ingin menambahkan kolaborasi apa saja yang bisa dilakukan
detailnya sudah dijelaskan Pak Heru ya. Saya ingin menambahkan yang pertama, kolaborasi dalam bentuk ide dan gagasan. Jadi ide gagasan itu tertuang pada rapat komite, pertemuan wali murid yang sudah disampaikan Pak Heru tadi. Nah, di dalamnya tempat menuangkan ide gagasan terkait dengan kemajuan sekolah. Kemudian yang kedua, kolaborasi dalam bentuk finansial atau daya dukung finansial, keuangan gitu. Karena sekolah tidak akan maju hebat tanpa daya dukung yang luar biasa dari stakeholder yang ada. Contohnya, ini perlu kami sampaikan yang kondisi real Pak. Jadi di kegiatan MAPSI itu Bu Rita juga tahu bahwa pembiayaannya banyak dan tidak akan cukup hanya diselesaikan oleh pihak sekolah saja. Maka kita perlu menghadirkan orang tua untuk mencari solusi. Misalkan bagaimana terkait dengan seragam besok. Nah, akhirnya kan tawarkan pada orang tua dan orang tua suruh membackup. Nah, masing-masing orang tua membiayai, nyewake atau memberikan atau bagaimana. Jadi dalam bentuk kolaborasi dalam bentuk ide gagasan, finansial dan daya dukung yang lainnya. Terima kasih Bu Rita. Ya, matur suwun sangat Pak Eko. Mungkin Bapak yang Pak Jen atau Pak Agus mau menambahkan nggak? Oke. Terima kasih. Kemudian yang ketiga Bapak, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua atau kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kayak kembali ke Pak Heru lagi. Yang pertama itu ini untuk yang tiga ya? Jawabannya Pak Heru menjawab nomor 3. Tiga, yang tadi yang jenengan itu ya? Monggo Pak, diklarifikasi Pak. Kalau menurut saya yang kita sampaikan Itu jawaban ketiga. bentuk kegiatannya kolaborasi. Ya betul. Ini apa yang saya sampaikan tadi merupakan contoh apa yang telah kita lakukan terkait dengan bentuk kegiatan yang telah kita lakukan dalam berkolaborasi dengan semua komponen yang terkait dengan visi sekolah tadi Bu. Untuk yang nomor 2 tadi mungkin sudah betul ya Pak Eko. Jadi yang tadi sebenarnya untuk menjawab yang ini yang tadi Pak Nggih. Ya, matur suwun sangat. Oke, monggo Bapak. Sebenarnya cukup banyak ya kegiatan yang bisa kita lakukan. Tidak hanya pleno, tidak hanya seperti yang disampaikan Pak Eko tadi saat mengirim siswa, kegiatan upacara pun kita juga kerjasama dengan Oramin, dengan Polsek. Itu kan juga bentuk kolaborasi. Juga balai desa dan sebagainya. Kalau pengamanan itu misalnya pengamanan kelulusan. Iya, dengan kecamatan pun kita kerjasama. Seperti kemarin kita dipinjami meja pingpong di Senam, itu kan juga bentuk kerjasama. Nah, itu juga termasuk salah satu kolaborasi. Kemudian untuk mencapai visi supaya masyarakat tahu, bisa lewat pleno, bisa lewat website, bisa lewat papan pengumuman, bisa juga lewat media-media yang lain. Nah, kegiatan seperti itu bisa pleno, bisa media massa, website, bisa juga lewat grup-grup WA. Jadi saya kira itu bisa digunakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk visi itu diketahui masyarakat sehingga bisa bersama-sama didukung. Itu berita. Ya, matur suwun Bapak. Pak Agus mau menambahkan mungkin? Sudah. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana rancangan waktunya? Itu tadi yang ide saya ditambahi Pak Eko tadi. Salah satunya. Pertanyaannya dibaca. Kok malah tak komponen? Langkah konkret dalam merealisasikan rancangan ini
tentu saja kan kita mulai dari musyawarah ya. Tentu saja ini dimulai dari musyawarah, menyusun program selama. Nah ini yang kadang-kadang menjadi kendala kita adalah program itu tidak lepas dari anggaran. Sedangkan program sekolah itu dimulai di bulan Juli, 1 Juli sampai dengan 30 Juni. Kita merancang waktunya juga dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni. Tetapi yang jadi kendala adalah anggarannya disusun per 1 Januari sampai 30 Desember. Ini kadang-kadang jadi tidak nyambung. Tetapi itu adalah kendala saja. Tapi pada dasarnya untuk merealisasikan rancangan ini kan tentu saja kita mulai dari rapat, musyawarah, menyusun waktunya selama 1 tahun pelajaran. Kalau kita dasarnya pada kegiatan sekolah 1 tahun pelajaran ya, bukan berdasarkan anggaran. Kemudian rancangan waktunya ini tentu kita buat per waktu ya, per bulan. Jadi dalam 1 bulan, katakanlah kalau misalnya Januari, maksudnya Juli kita ada kegiatan apa, ini mestinya kita sudah susun. Agustus apa, September apa, dan seterusnya sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. Ini sudah kita susun bagian per bagian, kemudian penanggung jawabnya sampai dengan rencana anggarannya. Karena tentu saja kalau ada kegiatan tidak ada anggaran pasti tidak akan bisa berjalan. Kemudian untuk pelaksanaannya atau realisasinya ya nanti kita harus saling bekerja sama lagi, karena antar penanggung jawab masing-masing. Untuk guru pada dasarnya yang dilakukan adalah menyusun rencana ajar. Jadi perangkat ajar di awal semester. Idealnya menyusun perangkat ajar di awal semester. Namun menjadi kendala bersama, jadi beberapa sekolah juga tidak jauh berbeda. Perangkat ajar itu munculnya dalam perjalanan waktu, tidak di awal waktu. Padahal ini harusnya di awal waktu. Nah, dan mungkin barangkali yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, matur suwun Bapak-bapak semuanya yang sudah membantu saya dalam berdiskusi tentang visi sekolah. Jadi menurut diskusi kita hari ini, kesimpulannya adalah bahwasanya untuk visi yang sudah ada di sekolah kita itu menurut bapak-bapak tadi adalah tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Artinya visi tersebut ditetapkan dan masih digunakan kembali. Ngaten nggih Bapak nggih? Dalam Pak Heru mau menambahkan? Ngaten. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan kerjasama antara orang tua, guru, kemudian juga tenaga kependidikan dan juga murid. Jadi tadi sebagai guru kita harus bisa mampu melakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kita sekolah juga harus melakukan kolaborasi atau kerjasama bersama orang tua dan juga komite yang akan menjembatani secara direct maupun indirect. Kemudian untuk merealisasikan langkah-langkah tersebut maka dilakukan dengan melakukan musyawarah penyusunan program, menyusun waktu dalam 1 tahun berjalan. Kemudian juga rencananya akan dilakukan per bulan dan untuk realisasinya harus saling bekerja sama. Mengatakan Pak Esti, kesimpulan dari diskusi hari ini, monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Esti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rita yang telah memandu kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai pemantau hanya memberikan pengamatan pada beberapa hal. Yang pertama tentang terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu semuanya dari awal sampai akhir. Tadi Pak Eko mau izin tapi tidak jadi izin karena
asik dalam diskusi. Jadi diskusi ini tadi sangat mengasihkan dan tidak menjemukan, sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat bagi sekolah ini. Kemudian yang kedua, mungkin sedikit menanggapi dari Pak Harjana terkait dengan misi. Mungkin apakah ada perubahan? Kalau saya melihat di sini 4 misi itu semuanya 2, 3, 4 itu menggunakan kalimat aktif. Hanya yang di nomor 1 kalimatnya tidak aktif. Mungkin kalau misi itu sesuatu yang dilakukan ya. Jadi mungkin kalimatnya menjadi kalimat aktif. Ya, mungkin kata dilaksanakan jadi melaksanakan. Mungkin itu saja saya menanggapi dari Pak Harjana. Kemudian tadi saya mungkin menambahkan sedikit tentang bentuk Bu tadi. Tadi sempat disampaikan Pak Eko ketika ekstrakurikuler bekerja sama dengan orang lain, orang tua mungkin Pak ya. Ya itu bisa juga itu bentuk kegiatan kolaborasi dengan orang tua. Jadi waktu ekstrakurikuler itu bisa memanfaatkan atau bukan memanfaatkan ya, istilahnya memberdayakan orang tua untuk ya, mungkin itu bisa juga bentuk kegiatannya. Demikian yang bisa saya berikan penguatan untuk kegiatan pada siang hari ini, sangat baik dan sangat bermanfaat. Mungkin demikian Bapak Ibu, perjalanan waktu dari awal sampai akhir kita sudah hampir di penghujung kegiatan kita. Semua sudah terlampaui dengan baik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatannya. Semoga nanti ke depan perjalanan proses pendidikan guru penggerak Bu Rita bisa berjalan dengan lancar dengan dukungan Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan teman-teman yang di sini. Tadi Pak Eko bercerita angkatan 3 sudah mau daftar, tapi itu mungkin nanti bisa berlanjut. Ada beberapa tahap itu menggagalkan dengan sendirinya. Iya. Ini Agustus ada lagi, monggo nanti kalau mau Mungkin melaksanakan dahulu Bapak daftar. Iya. Saya juga sudah enggak. Gawai Bapak. Nanti kenaikan pangkat terus itu tahu sudah gara-gara. Iya. Saya membayangkan sampai malam itu loh Pak. Waduh. Iya. Iya, untuk itu akhirnya kami mohon maaf apabila dalam memoderatori ini ada salah kata atau yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih apabila masih ada kepentingan yang Bisa diusulkan Pak di BPDB. Kami yang melakukan pendampingan ini kan banyak BPDB yang sertifikat. Iya. Saya dulu instruktur K13 Pak. Oke, ya. Ini pun bukan Pak. Akhirnya monggo kalau nanti masih pasti banyak kegiatan, dan tentu saja Bapak Ibu sudah terganggu rutinitasnya atau dalam mendampingi anak-anak di kelas. Untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu, dan apabila ada kegiatan yang lain kami hanya bisa mempersilahkan untuk melanjutkan kegiatan yang lain agar anak-anak kita tidak terlantar istilahnya gitu. Karena sering ditinggalkan, apalagi semuanya ini di manajemen. Ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Bapak Harjana ada sesuatu yang disampaikan, monggo kami persilakan. Terima kasih. Baik, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak sudah tahu dan sudah bisa
sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Hasilnya sudah kita ketahui bersama. Dan saya juga salut sebenarnya pada teman-teman guru maupun karyawan SMP kita. Itu potensi-potensi yang ada di sebenarnya sangat bisa disingkat. Ada ketua-ketua LGMP, terus ada beberapa guru yang jadi ketua LGMP, ada juga sering ketika ada kegiatan workshop jadi pemateri, itu juga ada. Betul saya tak tunjuk ya benda isi. Nah itu saya banyak. Terus ada guru penggerak yang sudah ada, ditambah lagi berita. Terus sebenarnya potensi yang ada di sekolah ini cukup banyak. Sehingga kemarin ketika kita mengadakan IHT dari narasumber yang kita udah beberapa hari yang lalu, itu rasa sangat salut, Pak. Sini guru ini tiba-tiba pintar banget, ini cepat gitu. Jadi ketika dipandu harusnya 2 jam, 1 jam selesai. Kecuali Niko deh. Kecuali Niko. Iya, dari cerita narasumber itu ketika paginya memandu di sekolah lain itu tidak secepat sini. Gitu. Jadi artinya kan kita hebat-hebat sebenarnya. Saya kira itu, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bermanfaat bagi kita bersama dan memberi arahan dan kemajuan untuk sekolah kita yang akan datang. Mudah-mudahan nanti kepala sekolah yang ada di sini betul-betul yang dapat yang muda ya, sehingga nanti bisa betul-betul menjadi pendorong. Saking kepala sekolah sing tua, bisa Melayu gue tak tersiap-siap. Wah, peringatan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.